sajalah, karena aswaja itu asal wajar-wajar saja. Serius, gak boleh. Rasul itu sangat mencela orang yang keterlaluan dalam beragama. Hati-hati, yang akan hancur itu orang yang terlalu serius dalam beragama. Dalam Sahih Muslim, ini urutan hadisnya 1417. Jangankan urutannya, harganya saya hafal itu berapa. Di sana Rasulullah sampai berulang kali, sampai 3 kali bilang halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang tanattu'. Al-Imam Nawawi dalam Al-Minhaj bi Syarhi Muslim Al-Hajjaj menafsirkan, maksud tanattu itu adalah orang yang berlebihan, over, baik dalam ucapan dan perilakunya, sebagaimana yang disabdakan Rasul dalam hadis Sahih Muslim yang lain, iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin. Berhati-hatilah kalian dalam beragama, jangan keterlaluan, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum Islam karena mereka keterlaluan dalam beragama. Jadi santai-santai sajalah ya. Bahkan ciri khas Kiai NU itu bisa melucu. Kalau ada Kiai NU yang kurang bisa melucu, itu mungkin perlu dipertanyakan ke NU-annya. Hatta sampai hal-hal yang serem sekalipun itu bisa dibikin lucu. Contoh, Gus Dur ketika di Mesir pas bulan Ramadan diajak oleh Kiai Haji Sukri Zarkasi, Gus, nih 10 hari terakhir kita iktikaf yuk. Lah malas mau nonton film tanggung gitu. Gus serius, mendingan kita iktikaf. Nih 10 hari terakhir, jangan-jangan tahun depan kita nggak bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Kata Gus Dur, memangnya kenapa kita harus beriktikaf? Gus, kalau kita beriktikaf kita mendapati Lailatul Qadar, maka pahalanya adalah surga. Dan tahu kan Gus Dur juga di surga itu banyak bidadari cantik, Gus. Kata Gus Dur dengan enaknya, di neraka juga banyak itu wanita cantik. Loh, mana katanya? Itu bintang-bintang film. Maria Ojawa. Saya tahu dari Ramdannya. Jadi santai saja, apalagi ini acara kita bersama dalam rangka refreshing lah. Setelah kemarin kita melalui ujian yang lumayan berat, enggak begitu, lumayan berat. Ansor bansor dibully habis-habisan sampai hari ini. Tapi santai sajalah, ya, badai akan berlalu. Santai saja. Yang namanya ujian, cobaan itu pasti datang. Tergantung kita bagaimana memandang. Jangan seperti anekdot santri dulu. Ini santri zaman old, bukan santri zaman now. Kan santri zaman dulu itu jangankan dikirimi tiap bulan, untuk bekal mondoknya saja kadang mereka cari sendiri. Ada seorang santri yang untuk bekal mondoknya itu dia belajar beternak lebah untuk dijual madunya lalu diambil sebagai bekal. Suatu hari si santri itu mau memeriksa sarang lebahnya pakai sarung. Ya maklum santri di sarung tadi sarung kayak wungkul. Entah bagaimana terpegang sarang lebahnya, berhamburan lebah keluar, salah satu masuk dalam sarungnya. Tergigitlah al-mukarromnya. Menjerit berguling dia kesakitan. Setelah lama dia lihat isi sarungnya ternyata bengkak. Namun bengkak kan badak, namun badak kan atohli. Lalu si santri ini berdoa, ya Allah hilangkan sakitnya, biarlah bengkaknya. Ini doa yang tidak konsisten. Kenapa? Bengkak dengan sakit itu satu paket. Masa bengkaknya mau, sakitnya tidak mau? Artinya kesuksesan dengan perjuangan satu paket. Mau sukses, berjuang. Dalam berjuang, pengorbanan adalah harga yang tidak bisa ditawar.
kita ingin sukses mengikuti para pendahulu kita yang telah mengukir sejarahnya dengan tinta emas sampai hari ini. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terus dikenang, para pahlawan terus dikenang, Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini masih tetap dikenang. Kenapa? Karena mereka telah menciptakan sejarah indah yang bisa kita kenang selama ratusan tahun. Oleh karenanya, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, Banser, kita hari ini sedang menciptakan sejarah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita